sahabat RSA UGM, kembali lagi dalam acara TikTok, Tips Informasi Kesehatan RSA UGM. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Dr. Lutfi Hidayat, spesialis bedah tulang, konsultan Hibdani. Selamat datang, Dokter. Selamat datang, Dr. Dira. Terima kasih. Dok, ini kan sekarang sebenarnya lagi banyak perbincangan ya, Dok, tentang Ida Dayak, Dok, terkait yaitu menyembuhkan patah tulang, Dok. Nah, sebenarnya kayaknya udah lama dari saya waktu sekolah dulu itu namanya sangkal putung, Dok, kalau dulu saya sempat dengar itu. Nah, itu kan sebenarnya metode konvensional atau tradisional ya, Dok? Tradisional, ya. Nah, kalau dari sisi Dr. Lutfi sebagai dokter spesialis bedah tulang menanggapi fenomena tersebut itu gimana ya, Dok, dari sisi medisnya? Topiknya agak-agak hangat gitu ya? Iya, Dok. Siap, ya. Jadi terima kasih pertanyaannya. Ya, ini sebenarnya banyak banget yang nanya ke saya terkait Ida Dayak. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru gitu ya, bahwa kita di Indonesia ini punya banyak sekali pengobatan tradisional ya terkait terutama patah tulang. Ya, kalau kami ditanya nih sebagai seorang ortoped, sebenarnya ortopedi dengan sangkal putung atau misalnya Ibu Ida Dayak itu kita punya pendekatan yang berbeda gitu. Jadi kalau tanya benar salah agak susah nih sebenarnya untuk dijawab. Tapi kalau ditanya nih dari sisi dokter, ya kalau kami terus terang fokusnya adalah atau dasar kami bekerja adalah rasional dan berbasis bukti gitu ya. Makanya kalau di kedokteran itu ada istilahnya evidence based medicine. Jadi buktinya mana kan gitu. Dan bukti itu tidak cuma dari satu dokter saja. Artinya semua ortoped di dunia ini itu punya gampangnya panduan yang sama saat kita melakukan tindakan. Jadi mau dikerjakan di sini, mau dikerjakan di luar negeri gitu ya, di Amerika gitu misalnya, itu kita tuh bukunya kurang lebih sama, cara kerjanya juga kurang lebih sama, dan kita juga ada updating gitu. Artinya kalau cara yang lama atau teori yang lama sudah berubah, kita pun harus mengikuti dengan teknologi yang baru. Jadi kalau ditanya ya beda konsep gitu, Mbak. Jadi tidak bisa menyalahkan sebenarnya, cuman kami bekerja dengan cara yang berbeda gitu aja. Oke. Kalau misalnya seperti itu kan mereka macam-macam nih, Dok, metodenya. Kalau Ida Dayak itu kan sepertinya ada yang dia itu diurut, Dok, atau dipijat. Kalau yang Ida Dayak sepertinya dengan minyak, Dok. Nah, itu tuh seperti apakah ada efek yang berbahaya ya, Dok, buat pasiennya? Apa nih, minyaknya? Iya, minyaknya ya, atau metode urutnya gitu ya? Iya, Dok. Ya, sebenarnya kalau ditanya, kalau di kita penanganan cedera, terutama patah tulang, nggak usah patah tulang gitu ya, keseleo aja, itu kita kalau pertama kali kejadian itu sudah ada protokolnya gitu ya. Ya paling sederhana adalah price, jadi proteksi gitu ya, jadi dilindungi. Makanya kenapa kita suka pasang spalek gitu ya. Kalau UGD itu belum tentu patah sebenarnya, tapi kita masih curiga, jadi kita jaga supaya tidak makin rusak atau makin bergeser gitu patahnya. Yang kedua, rise itu apa namanya, rest, istirahat. Jadi diistirahatkan dulu, jangan untuk menumpu. Kalau kaki, kalau tangan digendong gitu ya, dikasih arm sling. Kemudian ice, didinginkan. Jadi tugasnya adalah dingin, compression itu elevasi. Nah, kan 3 terakhir itu kan compression, ice, compression, dan elevation itu tujuannya supaya tidak bengkak. Makanya kita kalau di awal-awal cedera sebenarnya tidak menyarankan untuk dipijat. Karena kalau dipijat, satu, kadang kita belum tahu nih cederanya apa saja, takutnya nanti ditarik malah makin geser gitu ya patahnya, yang tadinya nggak bergeser malah jadi displace, makin geser, atau paling tidak bisa menyebabkan makin bengkak. Karena kalau makin bengkak nanti recovery-nya pun makin lama terus terang gitu. Nah, di RSA kan sedang baru buka ya, Dok ya, layanan Orthopedic Center Gajah Mada kita ya, Dok ya? sekarang punya Gajah Mada Orthopedic Center. Oh, nah, itu untuk pasien-pasien seperti patah tulang gitu bisa, Dok, untuk periksa di situ? Bisa banget, ya. Kita tuh ortopedi dan traumatologi. Jadi kalau di Indonesia ini kasus kita yang masih banyak itu lebih dari 50% itu adalah pintu masuknya UGD. Jadi yang datang dengan kecelakaan, apalagi sekarang motor makin kencang gitu ya. Ini juga masa-masa banyak orang perjalanan. Jadi resiko kecelakaan di Indonesia itu kan masih tinggi, dan salah satu problemnya biasanya kecelakaan itu kalau di fungsi tubuh itu biasanya yaitu cedera tulang. Jadi patah tulang tuh banyak gitu. Nah, kalau semisal nih, Dok, misalnya ada jatuh di rumah, Dok, curiga misal kakinya langsung bengkok, berarti kan sebenarnya orang awam pun sudah tahu kalau itu tuh curiga patah tulang kakinya. Yang seharusnya dilakukan kalau versi dari sisi medis itu apa saja ya, Dok? Ya, jadi prinsipnya kapan kita curiga patah gitu ya. Satu,
Terutama nih kalau anggota gerak bawah gitu ya, habis jatuh, habis cedera, kita nggak bisa untuk menumpu. Jadi kalau ankle-nya kesleo tapi kok buat numpu sakit banget, apa lututnya cedera basket, terus nggak bisa untuk numpu. Kemudian yaitu kalau kelihatan bengkok, jadi bentuknya berubah. Nah itu kita curiga patah tulang gitu. Dan patah tulang itu memang salah satu yang harus disingkirkan terlebih dahulu atau diperiksa terlebih dahulu gitu. Karena kalau misalnya ternyata oh patah tulangnya tidak ada, nah, mungkin bisa langsung pulang atau apa tidak perlu mondok misalnya. Jadi makanya kenapa kok di rumah sakit tuh sering wah popo kok di ronsen gitu ya kalau cedera. Ya karena kita perlu tahu tulangnya aman atau tidak, dan pemeriksaan yang paling sederhana tulangnya bisa kelihatan jelas itu ronsen kan gitu. Murah, cepet gitu, udah ketahuan. Dan pun kalau ternyata ronsennya aman, kadangkala tetap masih harus diawasi karena anggota gerak itu kan nggak cuma tulang gitu ya, kan ada ototnya, ada ligamennya gitu ya. Jadi yang bisa kita lihat dari ronsen itu hanya tulang sebenarnya. Jadi makanya biasanya tetap diminta kalaupun misalnya pulang tetap kontrol ke rumah sakit lagi gitu. Nah kalau misalnya patah tulang kan juga macam-macam nih dok. Ya, apakah sebagai jenengan dokter bedah tulang, apakah seluruh patah tulang itu harus ada tindakan sampai operasi ya dok? Atau ada yang ya udah ditunggu aja nanti bisa balik nyambung sendiri? Nyambung gitu, sendiri. Dok? Ya kalau ditanya sebenarnya patah tulang tuh nyambung sendiri gitu ya. Jadi tulang itu kalau kita diamkan gitu ya, patah gitu ya, terus didiamkan tuh tubuh itu akan nempel kayak sariawan lah. Sariawan itu enggak usah diapa-apakan ya juga sembuh sendiri. Iya, luka juga kalau kita kegores kulit itu juga akan nutup sendiri. Iya, tulang juga sama. Cuman masalahnya tulang itu butuh waktu yang lebih panjang, bisa berbulan-bulan gitu ya. Ya kalau kulit mungkin tidak sampai bergeser gitu ya. Jadi tidak perlu dicagai apa-apa, dia bisa sambung dengan baik gitu ya. Tapi kalau tulang karena berhubungan dengan bentuknya, kadang kalau tidak kita jaga posisinya, nanti kalau bengkong ya nyambungnya akan tetap bengkong. Nah kalau kakinya bengkong kan tidak bisa untuk jalan, tangan kalau misalnya bengkong nanti tidak bisa untuk kerja kan begitu. Jadi kalau ditanya prinsipnya sih tulang itu punya kapasitas untuk sembuh sendiri. Nah tugas kita sebagai ortoped dan dokter itu tujuannya adalah bagaimana nyambungnya itu seoptimal mungkin. Satu, nyambungnya itu lurus gitu ya, seperti harapannya sih seperti semula gitu ya, atau paling tidak mendekati. Kalau misalnya patahnya berkeping-keping gitu ya, patahnya pecah gitu misalnya. Yang kedua, kalaupun tulangnya nyambung, nanti fungsinya pun juga bisa kembali seperti semula begitu. Karena kalau misalnya dispalek terlalu lama kan jadinya kaku gitu. Makanya kadang gips itu ada umurnya biasanya cukup 1 bulan atau 6 minggu, habis itu terus rehab medis. Nah, kalau di RSA ini kan kita kerjasamanya tuh tim paling sohib deketnya gitu ya, kita tuh sama tim sama tim rehab medis nih, sama fisioterapi gitu. Jadi biasanya dari kami kalaupun tidak perlu operasi kita gips, nanti untuk recovery kita kerjasama dengan rehab medis dan fisioterapi untuk mengembalikan fungsi tangannya gitu. Nah IGD RSA pun kan juga bukanya 24 jam ya dok. Iya. Umpama nanti kalau misalnya ternyata 7 hari seminggu, betul. RSA mungkin di rumah dok, mungkin jatuh atau amit-amit ternyata kecelakaan di jalan, itu kan bisa telepon IGD ya dok untuk minta dijemput atau membawa ke IGD RSA melakukan pemeriksaan. Ronsen pun juga ada ya dok? Iya, jadi prinsipnya RSA sudah lengkap gitu ya. Sampai kalaupun perlu CT scan mendesak gitu di UGD kita bisa, MRI kita juga punya. Jadi insya Allah sih sudah cukup untuk berbagai pemeriksaan terkait patah tulang begitu. Ya kalau UGD RSA alhamdulillah sudah buka terus 24 jam 7 hari, jadi tidak pernah tutup gitu ya. Dan kita selalu siap, ambulans juga siap. Kita juga punya rekanan dengan misalnya Sleman emergency service gitu ya. Jadi tidak masalah dimanapun kalau teman-teman di sekitar Jogja mengalami kecelakaan sih bisa segera segera ke RSA, dan ronsen juga cepat, insya Allah sih bisa segera ditangani di sini. Gitu. Oke, jadi dok kalau dari ngobrol-ngobrol kita hari ini tuh berarti saya simpulkan sebenarnya untuk Ida Dayak dan Sangkal Putung dan yang lain-lain itu sebenarnya memang metode konvensional dok. Cuman memang dari pihak medis itu mengembalikan lagi kepada pasien mau memilih pengobatan yang mana gitu ya dok. Mau yang konvensional atau mau yang medis yang sudah ada bukti nyatanya, anggapannya gitu ya dok ya. Jadi harapannya sih sahabat RSA UGM percaya dengan mengambil keputusan yang tepat. Semoga selalu sehat selalu. Terima kasih sudah melihat bincang-bincang kali ini. Terima kasih Dr. Lutfi atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Dira. Sampai jumpa lagi.
Dadah.